Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Legenda MotoGP, Casey Stoner, turut mengomentari kecelakaan horor yang dialami Viñales dan Marco Bezzecchi di sprint race MotoGP Australia. Pada prosesnya, kedua pembalap sedang bersaing untuk mendapatkan posisi kelima. Bezzecchi mengaku mengalami turbulensi ketika tersalip oleh Viñales dan angin Phillip Island yang kencang mendorongnya keluar jalur. Alhasil ia harus berusaha menegakkan motor. Namun pada saat yang sama Viñales mengerem lebih awal sehingga kecelakaan itu terjadi. Video insiden ini diunggah di akun Instagram resmi MotoGP. Berbagai tanggapan pun memenuhi kolom komentar, salah satunya adalah Casey Stoner. Stoner berpendapat bahwa kecelakaan ini diakibatkan oleh perangkat aerodinamika pada motor MotoGP di era sekarang ini. Ini adalah hasil dari aerodinamika. Gelombang yang ditimbulkan oleh mereka pada kecepatan itu terlalu besar. Bos Ducati, Davide Tardozzi, memberikan bukti bahwa Ducati tidak menerapkan tim order dalam perebutan gelar juara dunia antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Bukti yang dimaksud Tardozzi ini adalah kemenangan Marc Marquez di MotoGP Australia akhir pekan lalu. Kemenangan The Baby Alien usai menyalip Pecco Bagnaia dan Jorge Martin itu rupanya membuat Ducati merasa senang. Pasalnya hasil ini sekaligus menjadi bukti bahwa mereka tidak bermain dalam pertarungan gelar antara Martin versus Bagnaia. Dilansir dari Motosan, Tardozzi mengatakan bahwa Ducati hanya berpesan kepada ridernya untuk selalu bermain adil. Pesan ini dikirim kepada 8 ridernya di mana pihak Ducati menekankan untuk menjalani pertarungan yang adil dan hati-hati, terutama ketika berduel dengan pembalap yang sedang memperebutkan gelar. Enea Bastianini mengaku kecewa dengan hasil balapannya di MotoGP Australia akhir pekan lalu. Start dari posisi ke-10, La Bestia kesulitan untuk bersaing dalam balapan utama di sirkuit Phillip Island. Dia tak mampu melakukan comeback seperti saat sprint di mana dia finish di posisi ketiga. Pada akhirnya Bastianini hanya mampu finish di posisi kelima. Dia terpaut 13,310 detik di belakang sang pemenang Marc Marquez. Dilansir dari Speedweek, pembalap asal Italia itu pun mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kegagalan strategi. Ya, Bastianini menerapkan strategi untuk mengikuti Marquez agar dirinya bisa bersaing di barisan depan. Akan tetapi strateginya untuk mengikuti The Baby Alien tak berjalan dengan baik. Pasalnya dia tak bisa mengejar kecepatannya. Luca Marini mengaku cukup senang dengan hasil balapan utama MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island. Start dari grid ke-13, Marini berjuang keras untuk bisa merangsek ke barisan depan. Sayangnya di awal balapan ia sempat terganggu oleh aksi Marquez yang gagal melakukan start dengan baik. Marini pun terdorong hingga melewati curb dan kehilangan beberapa posisi. Pada akhirnya adik Valentino Rossi ini hanya bisa mengakhiri balapan di urutan ke-14. Usai balapan, Marini sendiri merasa sudah cukup senang dengan hasil balapan tersebut. Namun demikian ia merasa tidak beruntung lantaran harus terlibat insiden dengan Marquez yang membuatnya tersalip oleh lawannya dan gagal finish di posisi yang lebih baik lagi. Bos Ducati, Luigi Dalicnya, memberikan pujian atas penampilan Jorge Martin pada balapan utama di Australia akhir pekan lalu. Ya, Martin dan Marquez terlibat duel sengit dalam memperebutkan pimpinan lomba. Pada akhirnya Martin harus mengakui ketangguhan Marquez yang sukses memenangkan balapan utama pada hari Minggu. Kegagalan Martin dalam memenangkan balapan rupanya tak dianggap sepenuhnya gagal oleh Dalicnya. Kepada Crash, Dalicnya justru menyebut bahwa Martin telah mengambil keputusan yang bijak. Dia memilih mengamankan poin ketimbang melayani duel melawan Marquez yang tentu berisiko tinggi. Hasil balapan ini pun membuat Martin makin melebarkan jarak dengan pesaing terdekatnya Pecco Bagnaia. Kini keduanya terpisah jarak 20 angka di tabel klasemen sementara MotoGP 2024.
Davide Tardozzi menolak untuk mengibarkan bendera putih dalam persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Sebagaimana diketahui, usai pekan balap di Australia, Jorge Martin makin meninggalkan Bagnaia dengan keunggulan 20 poin. Dengan hanya menyisakan 3 balapan, tentu usaha Bagnaia untuk mempertahankan gelar juara dunianya makin menipis. Kendati demikian, Tardozzi enggan untuk menyerah. Dikatakannya lewat Sky Sport, Tardozzi menilai bahwa pertarungan antara Bagnaia dan Martin masih berjalan seimbang. Saya akan mengatakan ya, masih berjalan seimbang, meskipun saya mungkin condong ke 51% untuk Jorge dan 49% untuk Pecco. Saya katakan lagi, siapapun yang memenangkan kejuaraan akan benar-benar pantas mendapatkannya, dan siapapun yang kalah tidak akan kurang pantas mendapatkannya, karena sudah pasti salah satu dari mereka akan kalah. Jelang bergulirnya MotoGP Thailand akhir pekan ini, tim utama Honda dikabarkan telah menemukan sponsor baru mereka untuk menggantikan Repsol. Sebagaimana diketahui, Honda dan Repsol sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka yang telah terjalin selama 3 dekade pada akhir musim nanti. Dengan demikian, Honda pun dipaksa untuk segera mencari sponsor utama untuk kompetisi musim 2025 mendatang. Dari laporan Motorsport, Honda dikabarkan telah menemukan sponsor baru mereka. Adalah Castrol yang saat ini menjadi sponsor di tim satelit mereka LCR Honda. Meski demikian, kabar ini masih sebatas rumor. Namun tak menutup kemungkinan bahwa Castrol akan naik kelas menjadi sponsor utama tim pabrikan berlogo sayap tunggal itu. Kabar baik, resmi Mario Aji dipastikan akan tetap membela Honda Tim Asia di kejuaraan dunia Moto2 pada musim 2025 mendatang. Dengan demikian, Super Mario pun akan menjalani musim keduanya di Moto2. Penampilan Mario di musim debutnya ini tidak bisa dibilang mengecewakan. Dari 16 balapan yang diikuti, Mario Aji berhasil mengumpulkan 4 poin. Di musim depan, Mario bakal bertandem dengan Yuki Kuni. Pembalap asal Jepang itu menggantikan Somkia Chantra yang naik kelas ke MotoGP untuk musim 2025. Patut dinanti seperti apa kiprah Mario Aji di Moto2 2025. Sebab tanggung jawabnya akan bertambah sebagai pembalap utama di Honda Tim Asia. Bos McLaren Andrea Stella merasa kecewa dengan keputusan stewards yang memberi penalti 5 detik kepada Lando Norris di Formula One GP Amerika Serikat. Pada balapan yang berlangsung di sirkuit kota akhir pekan lalu, Lando Norris dan Max Verstappen terlibat persaingan sengit untuk memperebutkan posisi ketiga. Norris pada akhirnya berhasil menyalip Verstappen, tetapi harus melewati batas luar trek karena pertahanan Verstappen yang rapat. Stewart yang melihat aksi tersebut lantas menjatuhi hukuman penalti 5 detik kepada Norris karena dianggap mengambil keuntungan dengan keluar lintasan balap. Pada akhirnya Norris harus puas turun ke posisi 4 karena selisih waktunya tidak menutupi penalti 5 detik yang diberikan Stewart. Keputusan Stewart itu lantas dikritik tajam oleh Andrea Stella. Stella berpendapat bahwa Norris tak layak dihukum karena Verstappen juga keluar dari trek saat terjadi aksi saling salib tersebut. Namun demikian, ia tak mau ambil pusing untuk mengajukan gugatan dan memilih untuk fokus pada balapan berikutnya. Lewis Hamilton menjelaskan penyebab dirinya mengalami crash di GP Amerika Serikat. Lewis Hamilton jadi satu-satunya pembalap yang mengalami crash dan DNF. Ketika ditanya soal penyebabnya, Hamilton menyalahkan konfigurasi mobil yang membuatnya tidak nyaman. Mercedes sendiri diketahui memang membawa upgrade baru menuju kota, tetapi hasilnya justru membuat Hamilton celaka. Saat itu saya bahkan tidak memacu dengan keras. Saya hanya berusaha untuk melaju dan menaikkan suhu ban. Mobilnya mulai terguncang. Bagian depan kiri mulai terguncang dan bagian belakangnya tiba-tiba berputar. Saya mengalami putaran di tikungan 3 yang sangat jarang terjadi. Saya tidak pernah berputar di tikungan 3 selama bertahun-tahun saya berada di sini.
Kami akan menyelidiki semaksimal yang kami bisa, dan setelah hari ini kami akan mendapatkan data dan melihat apakah kami akan menggunakan spesifikasi lama atau baru minggu depan.